Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian keempat. Arya Sambit menyimak penuturan itu dengan penuh minat. Hubungannya dengan sang prajaka apa? Tanya Arya Sambit. Wirasarda mengarahkan perhatiannya ke api yang makin menggila. Maisa Kingkin yang kawin dengan adik Ki Pradabasu itu mempunyai seorang anak laki-laki. Sang prajaka itu, jawab Wirasarda. Arya Sambit terkejut. Oh begitu, kata Arya Sambit. Wirasarda mengangguk. Sang prajaka bernasib malang. Ia lahir dalam keadaan cacat. Untunglah keadaan cacat itu hilang ketika ia dewasa. Ayahnya terbunuh akibat fitnah. Ibunya yang sangat mencintai suaminya memutuskan lampus diri. Itu sebabnya Ki Pradabasu terpanggil jiwanya untuk mengasuh anak itu. Kini kita melihat sang prajaka akhirnya mati melalui cara yang menyedihkan juga. Tidak jauh dari cara kematian orang tuanya, mati terbunuh. Lanjut Wirasarda. Arya Sambit terdiam. Wirasarda pun tak lagi berbicara karena merasa telah tuntas penuturannya. Kasihan, gumam Arya Sambit. Wirasarda mengangguk. Di langit, Bagaskoro mencerca Wuryan tanpa selembar mendung pun yang berani menampakkan diri. Jangankan mendung, bahkan yang setipis mega pun tidak berani menampakkan diri. Arya Sambit yang menengada mendadak melihat barisan burung kuntul yang terbang berarak membentuk garisan lurus dan sudut siku pada pucuknya. Jika ada sang prajaka, dengan mudah ia akan memperoleh jawaban berapa jumlah burung itu. Namun sahabat tempat bertanya itu kini telah tidak ada. Api sedang melalap melahap tubuhnya. Beberapa tabuh yang lalu, Prabu Hayam Wuruk telah menuntaskan keteguhan hatinya untuk tidak membiarkan orang lain ikut menggendong Dyah Pitaloka Citra Resmi. Sejak dari lapangan Bubat hingga istana kediamannya, ia membopong sendiri tubuh Dyah Pitaloka yang tak lagi bernafas. Ibu Suri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani yang berdiri di unda-undaan menuju pintu merasa kakinya tak mampu lagi menyangga beban berat tubuhnya. Kesemutan yang datang mendadak menyebabkan Ibu Suri jatuh tertunduk. Ibu Suri Sri Gitarja tampak tidak berdaya. Bagi orang yang sepekan tidak makan, dengan gugup Sri Kertawardhana berusaha menolong istrinya. Tak jauh dari Ibu Suri Sri Gitarja, Ibu Suri Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa yang juga sedang dalam sikap menunggu ikut bertular. Pasokan darah menuju otaknya berkurang, menyebabkan tubuh Dyah Wiyat melimbung. Akan tetapi Raden Kudamerta sigap menghadang tubuh yang akan ambruk itu. Para Sekar Kedaton pucat pasi. Sejak awal para Sekar Kedaton Istana Tari telah mengikuti perkembangan yang terjadi. Dyah Rajasa Duhinten Dudewi yang berdiri berdampingan dengan saudara perempuannya Dyah Nataja Rajasa Duhiteswari amat cemas dan gugup dalam membaca puja mantra doanya. Ia memohon kepada Hyang Manon agar kekacauan yang sedang terjadi di lapangan Bubat bisa dikendalikan tanpa harus timbul korban. Namun menilai sang Prabu kembali dari lapangan Bubat dengan membopong tubuh yang memayat, dapat disimpulkan akhir macam apa yang terjadi di lapangan Bubat itu. Dengan berlari-lari melintasi halaman, tampak dua Sekar Kedaton anak Dyah Wiyat bergegas datang. Dyah Madu Dewi dan Dyah Sri Sudewi tidak kalah panik mendengar kabar pertempuran yang pecah di lapangan Bubat. Amat gugup Dyah Madu Dewi dalam berlari menyebabkan kakinya tersandung kain panjang yang dikenakannya. Dyah Madu Dewi terjatuh. Emban Prabasiwi yang selalu melekat melayaninya bergegas menolongnya.
Prabu Hayam Wuruk mendaki tangga sampai sisa yang terakhir. Dengan ayunan langkah guntai, Prabu Hayam Wuruk meletakkan tubuh Dyah Pitaloka di atas amben yang dengan tergesa disiapkan para abdi istana. Dengan mata merah, Prabu Hayam Wuruk menempatkan diri duduk bersila. Tidak seorang pun yang mampu mengambil sikap masuk akal menghadapi rajanya yang sedang terpukul itu. Tak juga ayah dan ibunya. Bagaimana keadaan Prabu Maharaja Linggabuana? Hening yang datar itu pecah oleh pertanyaan Ibu Suri Srigitarja. Senopati Macan Liwung merasa pertanyaan itu ditujukan kepadanya. Senopati Macan Liwung bergegas menyembah. "Hamba Tuan Putri," jawab Macan Liwung dengan suara datar. "Tak seorang pun tamu dari Sunda Galuh yang tersisa. Semua tumpes tapis." Jawaban yang diberikan pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu terdengar oleh semua yang hadir. Srigitarja dan Dyah Wiyat merasa ulu hatinya bagai tercubit, menimbulkan nyeri yang tidak alang kepalang. Kedua bangsawan yang pernah menjadi raja kembar itu merasa memiliki cukup alasan untuk mendadak sesak nafas. Dalam keadaan yang demikian itu, tidak ada seorang pun yang mampu mengambil sikap. Dalam hening, semua warna hati tampak dengan sangat jelas. Dalam diam, semua bagi bersepakat bahwa sebenarnya sosok yang paling bertanggung jawab atas kejadian itu adalah Sang Mahamantri Mukya. Tetapi di mana Mahamantri Mukya? Mahapati Gajah Mada tidak tampak batang hidungnya. Semula Mahapati Gajah Mada berbaur dengan rombongan prajurit dan segenap kawulo yang mengikuti langkah Prabu Hayam Wuruk. Namun kemudian Mahapati Gajah Mada tak tampak. Raden Kudamerta mendekati Raden Cakradara. Pembicaraan yang terjadi di antara keduanya berlangsung dengan berbisik. "Semua ini karena sikap Gajah Mada," kata Raden Kudamerta. Raden Cakradara tidak menoleh. Arah pandang matanya jatuh ke pintu gerbang Purawaktra. Di sana para prajurit tampak berusaha menghadang para kawulo yang berjejal-jejal ingin masuk ke dalam lingkungan istana. Para prajurit mengawal pintu gerbang itu akhirnya mengambil keputusan menutup pintu Purawaktra. Akan tetapi para kawulo itu memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Akibatnya terjadi saling dorong antara prajurit yang dengan sekuat tenaga berusaha menutup pintu dan segenap rakyat yang bersikeras ingin masuk ke dalam lingkungan istana. Berlahan Raden Cakradara mengangguk membenarkan pendapat Raden Kudamerta. "Tetapi mana dia?" tanya Raden Cakradara. Raden Kudamerta Wijaya Rajasa yang paramiswara menebar pandangan matanya mencari-cari, akan tetapi yang dicari tidak terlihat. "Apa yang harus kita lakukan?" Raden Cakradara kembali bertanya. Pertanyaan yang dilontarkan Raden Cakradara itu menjadi pertanda dan ukuran betapa Mahapati Gajah Mada menggenggam kekuasaan yang sangat besar. Dengan kedudukannya sebagai Mahapati, Gajah Mada memegang kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Oleh sebab itu, seringkali muncul pertanyaan, lebih tinggi mana kekuasaan raja dengan kekuasaan Mahapatihnya? Kekuasaan Gajah Mada sebagai Mahapati terlanjur mengakar dan kebablasan. Seringkali perintah dari raja terabaikan, sebaliknya perintah yang berasal dari Mahapati pasti cepat dilaksanakan karena semua orang tahu bahwa Mahapati Gajah Mada tidak segan-segan mengayunkan tangan menggampar. Akan tetapi Gajah Mada memang layak memiliki kekuasaan yang nyaris tanpa batas itu. Majapahit menjadi sedemikian besar dan menusantara karena jerih payahnya. Majapahit dulu hanya sebuah nama tanpa makna. Semula, luas Majapahit tidak lebih dari wilayah Singosari. Lewat kerja keras tanpa berkesudahan, akhirnya Majapahit menjadi sedemikian besar. Semua berkat campur tangan Gajah Mada, penyatuan semua negara yang berserakan dari tempat matahari muncul hingga ke tempat matahari tenggelam adalah hasil kerja kerasnya.
Gajah Mada yang menjalankan pemerintahan bukan Prabu Hayam Wuruk atau orang lain. Untuk menjaga supaya Majapahit tetap utuh, Gajah Mada melalui kedudukannya sebagai panglima mengatur agar para tentara Majapahit terus melakukan penjagaan. Gajah Mada memerintahkan supaya kapal-kapal terus berlayar, pelabuhan-pelabuhan dijaga ketat, dan negara bawahan diawasi serta dibina. Sekali dalam setahun, raja-raja negara bawahan dikumpulkan dalam Pasewakan Agung di kota Raja Majapahit. Ada kalanya pertemuan itu diadakan lebih dari 1 kali dalam setahun. Ketidakhadiran raja negara bawahan atau patihnya dalam Pasewakan Agung bisa dicurigai sebagai upaya pembangkangan. Sekali penguasa wilayah tidak hadir dalam Pasewakan, Gajah Mada tidak perlu menunggu tahun berikutnya untuk mengirim utusan untuk mendatangi wilayah bawahan itu. Gajah Mada mengendalikan semua pekerjaan berat mengatur roda pemerintahan. Raja hanya menerima hasilnya, dan lewat semua kerja kerasnya itu, Gajah Mada berhasil mewujudkan sumpahnya yang dulu dikumandangkan di hadapan kedua Prabu Putri, Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani dan Dyah Wiyatraja Dewi Marajasa. Sumpah itu disahkan tahun 1331, ditandai dengan pemindahan patung Aksopya dari Candi Jawi dan digantikan dengan pendirian patung raksasa Camunda. Tidak ada yang bisa membantah bahwa Majapahit bisa menjadi sedemikian besar karena Gajah Mada. Keadaan yang demikian memunculkan kasakusu, baik guyonan maupun sungguh-sungguh, bahwa sebenarnya yang menjadi raja adalah Gajah Mada, bukan Hayam Wuruk. Tugas Hayam Wuruk hanya duduk di dampar untuk mendengarkan dan melihat bagaimana Gajah Mada bekerja sebagai Perdana Menteri. Kekuasaan amat besar macam itu pula yang membuat tak ada orang yang bisa menghadang cara pandang Gajah Mada terhadap negeri Sunda Galuh. Jangankan peringatan Ibu Suri Sri Gitarja, peringatan dan kemuan Sang Prabu Hayam Wuruk pun diabaikannya. Menurutku, harus segera diselenggarakan sidang kerabat keluarga untuk membahas masalah ini, kata Raden Kudamerta. Raden Cakradara mengangguk. Aku sependapat, balasnya. Bahkan aku berpendapat lebih jauh. Kekuasaan Gajah Mada yang sedemikian besar itu harus ditarik. Raja Majapahit adalah anakku, Prabu Hayam Wuruk, bukan Gajah Mada. Kurasa sudah tiba saatnya bagi anak Mas Prabu Hayam Wuruk untuk mengambil alih semua peran Gajah Mada. Raden Cakradara dan Raden Kudamerta mampu bertindak cekatan untuk mengatasi keadaan itu. Perintah disalurkan kepada Senopati Macanliwung untuk mengurus semua korban perang yang tidak dirancang sama sekali sebelumnya itu. Ratusan prajurit segera menerjemahkan perintah itu dengan seksama. Mayat-mayat yang bertebaran di lapangan Bubat diangkut menggunakan kereta kuda dan disemayangkan di salah satu sudut tatak Rambat Bali Manguntur sambil menunggu keputusan yang akan diambil terkait dengan para tamu dari Sunda Galuh yang terbunuh itu. Namun, bagaimanapun mayat-mayat itu tak mungkin dibiarkan begitu saja. Harus dilakukan sesuatu yang lazim dilaksanakan untuk menghormatinya. Jika tidak dikubur, yang harus dikerjakan adalah menyelenggarakan upacara pembakaran layon. Namun, semua kabar mengenai terjadinya perkembangan yang tidak terduga diterima Senopati Macanliwung. Bayangkara Wreda Gajah Geneng yang didampingi Bayangkara Yuwa Kebu Widet datang mendekat dan membisikkannya. Wajah Senopati Macanliwung seketika tampak tegang, matanya memandang Gajah Geneng tak berkedip, bahkan dengan mulut sedikit terbuka. Begitu, Macanliwung meletup. Gajah Geneng mengangguk. "Di mana?" tanya Macanliwung. "Keluarlah dan tengok di jalan di depan rumah Kakang Gajah Mada. Mereka telah siap saling gempur," jawab Gajah Geneng. Macanliwung menjadi tidak tenang dan serba salah. Perkembangan tak terduga yang terjadi itu dengan segera dilaporkannya kepada Raden Cakreswara. "Ada apa?" tanya Raden Cakradara yang telah membaca bahasa wajah Senopati Macanliwung. Wajah Macanliwung yang tegang menyebabkan Raden Cakradara terhiran-hiran. Alis Raden Cakradara mencuat sebelah. "Hamba tuanku,
kata Macan Liwung sambil mendekatkan mulut ke telinga Raden Cakradara. Terjadi sebuah perkembangan yang sama sekali tidak terduga. Di luar dinding istana akan pecah perang lagi. Sekelompok kaulo yang berbaur dengan para prajurit berhadapan dengan para pendukung Mahamantri Mukya. Raden Cakradara yang bergelar Sri Kertawardhana itu terkejut. Arah pandang matanya ditujukan kepada Macan Liwung tanpa berkedip. Raden Kudamerta yang juga mendengar laporan itu tak kalah tegang. Raden Kudamerta bergegas bergabung. Apa yang terjadi? Bisik Raden Kudamerta. Macan Liwung bergegas menyembah. Hamba tuanku, kata Macan Liwung. Yang akan bentrok adalah pihak yang tidak sependapat dengan apa yang dilakukan Mahapati Gajah Mada dan pihak yang berusaha mendukungnya. Mereka telah berhadapan-hadapan dan siap saling serang. Di samping itu, mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan dengan memancing di air keruh. Di sebelah utara muncul asap dari kebakaran. Raden Cakradara merasa isi dadanya menjadi penuh dan amat sesak. Persoalan yang kini menusuk langsung ke jantung negara Majapahit, menusuk langsung ke jantung raja, belum ditemukan cara mengatasinya. Rupanya persoalan berkembang tak terduga dan bisa mengarah kemana saja. Menghadapi keadaan yang demikian, Raden Cakradara merasa harus mengambil alih kewenangan anaknya. Senopati Macan Liwung, kata Raden Cakradara. Sigap Macan Liwung merapatkan kedua telapak tangannya. Hamba tuanku, jawab Macan Liwung. Lihatlah Sri Baginda, ucap Raden Cakradara. Apa menurutmu Sri Baginda Prabu dengan keadaan yang demikian mampu mengambil keputusan dan perintah yang masuk akal? Macan Liwung mengarahkan pandangan matanya kepada Prabu yang sedang duduk bersila. Mata sang Prabu tidak berkedip memandang tubuh Dyah Pitaloka yang telah kehilangan nafas. Macan Liwung mengangguk. Bagaimana? Kejar Raden Cakradara. Macan Liwung merapatkan kedua telapak tangannya. Tuanku benar, jawab Macan Liwung. Dalam keadaan yang demikian, boleh dibilang sang Prabu sedang lumpuh. Apapun sabdanya tidak bisa dijamin kelayakannya. Raden Cakradara memperhatikan wajah anaknya. Kau yakin dengan pendapatmu itu? Tanya Raden Cakradara. Macan Liwung mengangguk. Hamba yakin tuanku, jawab Senopati Macan Liwung. Raden Cakradara memandang Macan Liwung cukup lama. Kemudian ia menoleh kepada Raden Kudamerta yang berwajah amat beku melebihi patung batu. Macan Liwung, kata Raden Cakradara, keadaan Prabu Hayam Wuruk sedang seperti itu. Tak cukup waktu untuk meminta perintahnya. Jika masing-masing pihak tidak sabar, perang benar-benar akan pecah. Oleh karena itu, aku minta pendapatmu. Bagaimana jika untuk sementara aku mengambil alih tugas sang Prabu? Macan Liwung tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk menerima perintah Raden Cakradara, karena bagaimanapun ia adalah ayah kandung raja. Hamba tuanku, Macan Liwung menjawab. Hamba bisa menerima perintah tuanku, mengingat keadaan sedang darurat macam ini. Raden Cakradara menoleh kepada Raden Kudamerta seperti ingin minta pendapatnya. Raden Kudamerta mengangguk memberikan persetujuannya. Raden Kudamerta melihat Raden Cakradara memang orang yang paling berhak untuk mengambil alih kendali ketika raja berhalangan. Berharap Ibu Suri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani yang mengambil alih kendali juga tidak mungkin. Ibu Suri Sri Gitarja dan Ibu Suri Dyah Wiyat sama-sama sedang larut dalam kepanikannya. Mohon hamba segera diberi petunjuk tuanku, kata Macan Liwung yang tak sabar. Raden Cakradara mengangguk. Cegah jangan sampai pertikaian itu terjadi, lalu hadapkan Gajah Mada kemari. Jika perlu dengan paksa, ia harus menjelaskan kebijaksanaannya yang terbukti meminta korban, bahkan melukai hati rajanya. Macan Liwung menyembah sebagai tanda memahami perintah itu. Namun Senopati Macan Liwung sadar bahwa pekerjaan itu bukan jenis pekerjaan yang mudah. Akan tetapi Raden Cakradara benar. Perang susulan yang akan terjadi di antara pihak yang berusaha melindungi Mahamantri Mukya dan pihak yang berusaha menyerangnya harus dicegah. Sigap Macan Liwung keluar dari istana. Bekas kediaman Rajapati Biksuni Gayatri telah tuntas dibangun kembali.
Di tangga terakhir halaman istana itu, Bayangkara Wreda Gajah Geneng menyongsongnya. "Bagaimana perintahnya?" tanya Gajah Geneng yang didampingi Bayangkara Yuwa Kebu Windet. Dengan jelas Macan Liwung menceritakan kepada Gajah Geneng perintah yang baru diterimanya. Tugas yang diembannya kali ini sangat rumit. Selama ini Macan Liwung terbiasa memperoleh perintah dari Gajah Mada yang berkedudukan sebagai atasannya, tidak hanya sebagai Mahapati, tetapi sekaligus sebagai panglima perang. Kini Macan Liwung harus menghadapkan Gajah Mada ke hadapan keluarga raja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika Gajah Mada tidak bersedia menghadap dengan sukarela, ia harus dipaksa. Harus memaksa Gajah Mada seperti seorang pesakitan. Entah mimpi macam apa Macan Liwung pada malam sebelumnya. "Menurutku ini bukan pekerjaan gampang," kata Gajah Geneng. Macan Liwung mengangguk. Sejenak kemudian suasana yang gerah itu pecah oleh anak panah sanderan yang membumbung memanjat langit. Suara anak panah yang melengking tinggi itu dengan segera diterjemahkan oleh segenap prajurit Bayangkara. Para prajurit Bayangkara segera berkumpul di Pura-Waktra tanpa seorang pun yang tertinggal. Pendek saja Macan Liwung memberikan taklimat. Taklimat itu ditangkap dengan cukup jelas oleh anak buahnya. Sejenak kemudian para prajurit Bayangkara itu telah pacak baris, masing-masing menggenggam busur dan menggendong-endong yang penuh anak panah. Sebagian pasukan khusus Bayangkara itu melengkapi diri dengan tameng. Tameng mutlak dibutuhkan ketika berhadapan dengan musuh yang menggunakan anak panah pula. Tetapi siapa atau pihak mana yang disebut musuh itu?